Selamat malam, nama saya Hendy Buntoro, mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng, NIM 432171201167. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kasus yang terjadi pada PT Jiwasraya, serta keterlibatan akuntan, badan, dan regulasi yang mengaturnya. Presentasi ini merupakan tugas besar kedua dari mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan yang dibimbing oleh Bapak Febrian Kuarto. Dimulai dengan kronologinya. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyatakan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2017 terdapat indikasi kecurangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Ketua BPK Bapak Agung Firman Sampurna mengungkapkan pada tahun 2017 tersebut Jiwasraya tercatat diperkirakan rugi sebesar 13,7 triliun rupiah. Kondisi memburuk hingga tahun November 2019 di mana kerugian mencapai minus 27,2 triliun. Penyebab kerugian ini diduga terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan bunga tinggi di atas deposito sejak tahun 2015 sampai akhirnya dia dicurigai mengalami kerugian oleh BPK. Nah, dana dari penjualan produk saving plan itu kemudian diinvestasikan oleh PT Jiwasraya ke reksadana yang memiliki kualitas rendah. Produk saving plan itu sendiri untuk PT Jiwasraya memang memberikan kontribusi tertinggi sejak tahun 2015. Namun produk yang ditawarkan melalui bank ini atau disebut bank assurance menawarkan bunga tinggi dengan tambahan manfaat asuransi dan tidak mempertimbangkan biaya atas asuransi yang dijual. Produk saving plan itu sendiri diduga merupakan konflik kepentingan PT Jiwasraya karena perusahaan mendapatkan fee atas penjualan produk tersebut. Selanjutnya, peran akuntan. Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak, termasuk pihak akuntan publik. Auditor dianggap nggak mampu atau tidak bisa mengungkap kondisi sebenarnya pada PT Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau disebut windows dressing, sehingga perusahaan terlihat sehat, walaupun sebenarnya kondisi keuangan perusahaan saat itu tidak sehat. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Bapak Tarko Sunario meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan PT Jiwasraya pada tahun 2017, misalnya, akuntan publik telah memberikan pendapatan opini dengan modifikasi. Nah, dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dan pajak Bapak Justinus Prastowo mengatakan akuntan publik sebagai auditor tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi perusahaan Jiwasraya. Menurutnya, auditor hanya bertugas memberi pendapat pada laporan keuangan yang disusun perusahaan tersebut. Sehubungan dengan kasus Jiwasraya, Bapak Justinus menyatakan akuntan publik sudah bertindak tepat dengan memberikan opini dengan modifikasi pada laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017. Untuk badan dan regulasi yang mengatur, pada kasus Jiwasraya itu terdapat undang-undang yang berlaku, serta juga ada badan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dilihat dari sisi berdasarkan undang-undang, laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan berlaku sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari direksi, dalam hal ini direksi PT Jiwasraya, dengan pengawasan Dewan Komisaris. Setelah disetujui direksi dan Dewan Komisaris, lalu diaudit akuntan publik, kemudian disahkan di dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya jika merujuk pada Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, OJK dapat memberikan 3 tingkatan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi yang bermasalah. Sanksi itu bisa berupa peringatan tertulis, kemudian pembatasan sebagian atau seluruh izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa larangan pemasaran produk-produknya. Pada periode Januari sampai Oktober 2018, OJK seharusnya dapat memberikan teguran tertulis, pengawasan, dan penghentian produk yang bermasalah. Berdasarkan peraturan OJK tersebut, kehadiran OJK hampir menjadi tidak berfungsi sama sekali atau kurang berfungsi karena
minimnya tindakan menyelamatkan dana pemegang polis pada awal tahun 2018 sebelum Jiwasraya mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018. Jiwasraya pada saat itu terkesan membalikan badan atas kasus yang menimpa Jiwasraya. Saat ini Kementerian Keuangan juga telah memeriksa angkutan publik yang mengaudit Jiwasraya pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sedangkan akuntan publik tahun 2006 sampai 2013, yaitu atas nama Akuntan Publik Suhajarwiyoto dan AP Akuntan Publik Mulyana Mastam telah meninggal. Sementara Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhasil Nazara, menghimbau kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, setelah adanya kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Demikian presentasi saya untuk kasus PT Jiwasraya. Terima kasih.